Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atul Istiqomah dengan NIM T20187095 dari Matematika 3 2018. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang definisi dan perbedaan Al-Quran, Wahyu, dan Hadis Qudsi beserta asbabun nuzulnya. Dengan subbab metode penentuan asbabun nuzul. Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, asbabun nuzul itu sebagai sebuah konsep teori atau bahkan sekedar pengetahuan. Asbabun nuzul sendiri memiliki sumber-sumber, di antaranya diperoleh dari penuturan ayat Al-Quran, hadis, dan penuturan para sahabat Nabi. Penuturan sahabat tersebut tingkat kebenarannya sama dengan nilai berita lain yang terkait dengan hadis. Nah, oleh karenanya, untuk menentukan validitas asbabun nuzul diperlukan kritik sanad sebagaimana dalam ilmu hadis, sehingga akan didapatkan pengetahuan asbabun nuzul yang kuat, ataupun yang secara historis lemah karena sulit dibenarkan oleh fakta-fakta. Kemudian untuk menentukan asbabun nuzul suatu ayat tidaklah mudah. Hal yang demikian ini terbukti dengan timbulnya perselisihan mengenai asbabun nuzul antara ulama salaf dan khalaf. Metode yang digunakan untuk menentukan atau mengetahui asbabun nuzul yang pertama yaitu mengambil yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang lain. Kemudian diperiksa dan dipilih kesahihannya untuk dijadikan pegangan. Misalnya seperti asbabun nuzul yang berkaitan dengan 5 ayat dari surat Ad-Duha. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jundab berkata, Nabi Muhammad SAW sakit, sehingga beliau tidak sholat malam 1 atau 2 malam. Datanglah seorang wanita yang berkata kepadanya, Hai Muhammad, aku melihat syaitanmu, yang dimaksud malaikat Jibril, telah meninggalkan engkau. Maka Allah menurunkan wadduha walaili idza saja. Hadis Bukhari ini dengan jelas menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad dan tidak membencinya. Apabila langkah yang pertama tidak memungkinkan dikarenakan riwayat yang berbilangnya bernilai sama-sama sahih, maka jalan keluarnya yang kedua yaitu dengan cara ditarjih. Apabila kedua riwayat kurang lebih sama-sama sahih dan memungkinkan untuk ditarjih, yang dipegang adalah yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Misalnya seperti riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi dalam masalah ruh, ta'addud al-asbab. Apabila ada 2 riwayat atau lebih sama sahih dan tidak memungkinkan untuk ditarjih serta terjadi dalam waktu yang berdekatan, maka yang demikian itu digolongkan pada istilah ta'addudul masbabi wan nazli wahid. Berbilang sebab yang turun hanya 1. Hal seperti ini terjadi pada sahabat Hilal ibnu Umayyah dan sahabat Uwaimir dalam kasus li'an tikrar an-nazil. Apabila 2 riwayat atau lebih sama-sama sahih, tidak bisa ditarjih dan tidak pula bisa disatukan karena kedua peristiwa itu berjauhan waktunya, maka yang demikian itu digolongkan pada tikrarun nazli bi'adati asbabin nazl. Ayat ini berulang-ulang turun dengan sebab yang berbilang. Contoh ayat semacam ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Al-Bazzar dan Imam Tirmidzi serta Al-Hakim dalam riwayat lain. Demikianlah langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan menafsirkan ayat-ayat yang berbilang sebabnya.
Baik, sekian penjelasan dari saya tentang metode penentuan asbabun nuzul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.